Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Nurul Asari. Gus Samsudin resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus viralnya video ajaran sesat yang memperbolehkan suami bertukar istri dan mendapat jaminan surga. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Gus Samsudin, Supriyarno pada Jumat 1 Maret 2024. Selain Gus Samsudin, ada dua orang lainnya yang turut menjadi tersangka, sehingga total ada tiga tersangka yang terlibat memproduksi video ajaran sesat tersebut. Diketahui lebih lanjut, ketiganya memiliki peran masing-masing. Gus Samsudin sendiri berperan sebagai penulis skenario, sementara FE selaku kameramen dan FI uploader konten video. Mengenai konstruksi hukum pelanggaran yang dilakukan para kliennya, Supriyarno menambahkan bahwa ketiganya dikenakan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang ITE. Meski begitu, Supriyarno sendiri mengaku keberatan dengan penetapan status hukum yang melibatkan para kliennya. Sebab menurut dia, sejak awal video tersebut dibuat, tim produksi Gus Samsudin sendiri telah memberikan pemberitahuan awal ataupun disclaimer atas konten video tersebut yang bersifat fiksi. Namun Supriyarno tak menampik bahwa permasalahan akhirnya muncul saat video utuh dari konten video Gus Samsudin tersebut di-download atau diunduh dan ditransmisikan ulang dengan mengedit atau memotong sebagian, sehingga menimbulkan kegaduhan di dunia media sosial ataupun kalangan netizen, hingga membuat Gus Samsudin dan juga timnya terseret urusan hukum di kepolisian. Siap. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jalan. Oke, siap. Belakang. Gus Samsudin dan kedua rekannya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus viralnya video tentang ajaran agama yang memperbolehkan suami bertukar istri jaminan surga pada Jumat 1 Maret 2024. Diketahui ketiganya memiliki perannya masing-masing. Gus Samsudin sendiri berperan sebagai penulis skenario, sedangkan FE adalah kameramen video dan FI uploader konten video. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Gus Samsudin, yakni Supriyarno. Ia membenarkan bahwa ketiganya merupakan pihak yang memproduksi video tersebut. Namun, ia merasa keberatan dengan penetapan status hukum yang disematkan pada para kliennya. Sebab menurutnya, video konten tersebut dibuat atas dasar edukasi dan hiburan kepada para subscriber atau penonton Gus Samsudin di dunia maya. Mengenai konstruksi hukum pelanggaran yang dilakukan para kliennya, Supriyarno menambahkan bahwa ketiganya dikenakan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang ITE. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkap bahwa para tersangka sudah ditahan di Mapolda Jatim. Gus Samsudin sebelumnya juga diperiksa penyidik tim Cyber Polda Jatim di gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim pada Kamis 29 Februari 2024. Perlu kami sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa penyelidik gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Subdit 5 Siber, dan Polres Blitar Kabupaten terus berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap kasus ini. Ya, kemudian konstruksi peristiwa sementara sudah didapatkan oleh penyelidik. Kemudian juga terkait hal itu sudah digelarkan tadi sudah digelarkan oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dan dinyatakan bahwa hari ini Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian Saudara Samsudin juga hari ini sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Jawa. Perlu kami sampaikan. Pemilik rumah yang menjadi lokasi syuting konten bertukar istri Gus Samsudin di Blitar, Jawa Timur baru-baru ini memberikan kesaksian. Rumah tersebut ternyata milik Lahuri, 63 tahun warga RT 4 RW 1, Dusun Jatinom, Desa Jati Lengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Saat ditemui di rumahnya pada Jumat 1 Maret 2024, Lahuri membenarkan bahwa lokasi pembuatan video yang dilakukan Samsudin berada di rumahnya.
Namun Lahuri sendiri mengaku tidak mengetahui tentang cerita yang dibuat dalam konten tersebut. Dia mengatakan bahwa proses pembuatan video berlangsung selama 3 hari terhitung dari hari Jumat hingga hari Minggu pekan lalu. Dan dia juga mengatakan bahwa setidaknya ada lebih dari 10 orang yang ikut hadir dalam pembuatan video termasuk Samsudin itu sendiri. Lahuri pun baru tahu bahwa konten video yang dibuat Samsudin di rumahnya viral dan menjadi kontroversi setelah ada polisi datang ke rumahnya. Polisi juga bertanya-tanya soal video viral itu kepada Lahuri. Setelah tahu video yang dibuat Samsudin menjadi kontroversi, Lahuri pun turut menyayangkan hal tersebut. Apalagi video itu dibuat di rumahnya sendiri. Lahuri mengaku tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Samsudin, dan karena kebetulan anak Lahuri menikah dengan wanita yang menjadi tetangga Samsudin, sehingga ia mengaku rumahnya dijadikan untuk tempat membuat konten tersebut. Lahuri juga mengaku rumahnya itu tidak disewa untuk pembuatan konten, dia hanya diberi uang 200.000 untuk menyiapkan kopi untuk sejumlah orang yang sedang datang dan membuat konten di rumahnya. Sebagai informasi, Gus Samsudin resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Jatim pada hari ini. Ia dan juga kedua temannya terlibat kasus membuat video ajaran sesat yang memperbolehkan jemaahnya bertukar pasangan dengan jaminan surga. Timur. Selain Gus Samsudin, apakah ada tersangka lain, kemudian jumlah tersangka dari kasus ini selain Gus Samsudin tidak tahu? Masih ada tersangka lainnya, kemungkinan ya, ini kan masih dalam proses, kemudian rencana tidak lanjut mungkin nanti akan disampaikan oleh Kasubdit 5 Siber. Pasal yang jelas. Silakan. Sementara. Untuk pasalnya kita menerapkan pasal 28 ayat 2 dan 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tentang apa? Dan situ dikhawatirkan karena dia masuk unsurnya untuk membuat suatu informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat. Selain Gus Samsudin, apakah ada tersangka lain, kemudian FD? Calon tersangka yang lain ada, tapi kita masih terus mendalami perannya sejauh mana dalam. Dan berarti sampai pembuatan hari ini masih satu tersangka dan ini. satu tersangka, tapi calon tersangka lain sudah ada namanya. Ancaman dijelaskan dengan peran tersangka. Itu 5 tahun, ancamannya itu 5 tahun. Perannya Gus Samsudin seperti apa? Yang membuat skenario. Total yang diperiksa saksi berapa? Untuk saksi sampai dengan hari ini ada 13. Kalau keterangan Gus Samsudin, video itu dibuat tanggal berapa, kemudian durasi videonya itu sebenarnya hanya sependek itu atau panjang? Durasinya kurang lebih 30 menit. Dan Buatnya kapan itu? Di bulan Februari, dan keuntungan Pertengahan yang atau di pertengahan Februari. keuntungan yang saya terima mana keuntungan yang saya terima dengan membuat video. Bagaimana? Keuntungan yang saya terima dengan membuat video itu apa? Ya, dia berharap untuk menaikkan kontennya dia, mendapat subscribe yang banyak di YouTubernya. Dan berarti ini masih undang-undang ITE dan untuk penistaan agamanya gimana? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, kedepannya kita ada rencana tindak lanjut yaitu memeriksa ahli agama dan ahli pidana terkait penistaan agama. Artinya tidak menutup kemungkinan penerapan pasal berlapis juga. Betul sekali. soal dua calon tersangka itu siapa aja sosoknya? Ya, peran yang membantu saudara Samsudin. Yang merekam sama yang upload ya? Timur. Selain Gus Samsudin, Demikian breaking news pada hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.